Halo semua dan selamat datang kembali di playlist khusus elektronik masih di channel yang sama. Nah, di vlog yang ke-400 ini saya mau cerita sedikit soal dashcam yang bisa dibilang jadi alat penting di mobil buat sekarang-sekarang ini. Jadi ini udah saya pilihin satu dashcam yang murmer dengan pemasangan yang bakalan praktis banget. So, tonton terus video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum, supaya kalian bisa dapat update untuk video-video berikutnya. Ini serinya M330, dapat di harga 500 ribuan dan ini versi yang bisa dibilang basic. Nemu di official seller di Topet dan dengan harga segitu ini udah include sama SD card 64GB. Karena buat saya, yang penting itu fungsionalitas, atau lebih ke pemilihan secara value for money, ketimbang banyak gimmick tapi useless. Kita cek dulu ya, ini SD cardnya. Jadi dashcam ini bakal saya pasang di Omoda E5, dan sebenarnya ini jadi video lanjutan dari sebelumnya yang videonya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Oke, gini ya bentukan dari SD cardnya, pakai label dengan merek yang sama, ukurannya 64GB. Speknya kelas 10 V30A2 dan nggak semua dashcam kompatibel sama SD card yang di pasaran. Jadi better beli paketan supaya lebih aman. Beberapa pertimbangannya adalah kapasitas, write speed, ketahanan, kompatibilitas, merek, waranti, dan harga. Untuk review satu produk dari beberapa SD card yang pernah saya coba, videonya ada di link yang ada di atas ini ya. Next, lanjut lagi. Di dalam paketnya ini ada beberapa item. Terus kita bongkar keluarin aja dulu ya semuanya. Lanjut kita absen satu persatu. Oke, dari yang pertama, ini ada 2 lembar plastik elektrostatik buat ditempelin di kaca. Fungsinya buat pelindung biar lem dashcam nggak langsung nempel yang bisa ngerusak kaca film mobil. Jadi ikutin aja petunjuknya dan pasang secara utuh atau nggak perlu digunting-gunting lagi. Ini dikasih 2, mungkin maksudnya 1 buat serep. Wah, baik juga ya. Dan di bagian atas ini ada tulisan cara pemasangannya. Jadi bisa kita pasang sendiri. Lanjut lagi, ini ada beberapa kaitan kabel lengkap dengan double side lakbannya. Jumlahnya ini ada setengah lusin. Ini fungsinya buat ngerapiin kabel power, tapi yakinnya ini nggak bakal kepake sih. Next lagi, nggak tahu ini apaan dan juga nggak bakal kepake juga di saya nanti. Jadi skip dulu deh. Nah, yang ini buku manual yang wajib kalian baca kalau kalian mau pasang sendiri. Dan ini lumayan lengkap ya, sampai cara setting ke aplikasi. Nah, yang ini kabel power source dari lighter. Ujungnya ini USB Type-C yang bakal masuk ke unit dashcamnya. Lumayan panjang ini kabelnya. Dan ini power outputnya 5 volt. Tapi ini kayaknya juga nggak saya pakai sih. Oke, next. Ini serpan lagi double side lakban. Dan yang terakhir ini adalah unit dashcamnya. Jreng. Oke. Bentuknya kayak gini ya. Di sini ada tombol dedicated untuk WiFi dan beberapa fungsi yang lain tergantung jumlah tekanan di tombol. Terus ini ada layar LCD untuk display informasi. Lalu di bagian depan ini ada lensa yang rotatable serta udah built-in speaker di bawah sini. Jadi kenapa saya pilih yang ini? Sekali lagi karena fungsi utamanya. Dan saya nggak butuh dashcam dengan layar videonya karena menurut saya bisa ngedistract saat lagi di jalan. Walaupun secara fungsi bisa dimatikan. Tapi secara harga kan pasti lebih mehong. Bener kan? Oh ya, ini resolusi kameranya Full HD 1080p di 30 fps.
Nah, di sisi yang ini ada colokan input power Type-C dan SD card. Kadang ada juga merek lain yang masih pakai USB micro. Tapi menurut saya kalau Type-C, kelebihannya kabel bisa kita pakai buat transfer data ke laptop atau HP misalnya. Nah, secara bodi juga ini lumayan kokoh ya. Kayaknya siap buat dijemur di bawah kaca depan sepanjang waktu. Dan udah punya G-sensor serta udah ready parking mode. Yang artinya bisa rekam 24 jam tapi pakai hardware kit yang nyolok ke fuse atau ke port OBD. Ini sebenarnya penting sih, cuman saya nggak pakai kit ini. Dan kebetulan kalau dilihat dari struktur di mobil ini ada satu port USB yang ada di box ADAS sebelah kanan. Kayaknya emang udah disiapin buat pemasangan dashcam secara terpisah. Konon untuk mobil ini versi Australia udah built-in dashcam juga. Secara output USB ini tegangan yang keluar juga udah 5 volt, jadi udah pas dan kompatibel. Nah, karena butuh kabel pendek, makanya akhirnya saya coba-coba buat beli kabel USB Type-C ukuran 20 cm ini. Mereknya Zackbox, model kepalanya T, nggak lempengan. Harapannya biar rapi supaya kabel power nggak seliweran di panel dan nggak perlu lagi colokan lighter kalau pakai kabel power bawaan paketan. Nah, barang ini harganya cuma 13.000, nemu di official seller di Topet. Tersedia 4 warna, ada hitam, putih, biru, sama pink. Sayangnya warna hitamnya habis, jadi ini dapatnya warna putih. Iseng-iseng buat ngetes aja sih ini sebenarnya. Kalau dilihat dari kotak kemasannya, ini merek rada premium. Semoga aja kualitasnya bagus dan awet kalau dipakai. Gini ya penampakannya. Dan panjangnya sesuai dengan deskripsi yaitu 20 cm. Lumayan pendek. Dari sisi bahan juga agak tebelan ini. Jadi kenapa pilih model yang T gini? Supaya kalau dipasang di dashcamnya ini jadi lebih rapi. Nah kayak gini. Nanti di ujungnya yang satunya tinggal nyemplung ke port yang ada di box ADAS mobil. Next saya bakal tes colok sebelum dashcamnya permanen ditempel. Oke, kita balik ke mobil buat siap-siap ngetes dashcamnya ini. Pertama, tancepin dulu SD card di tempatnya. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Selanjutnya, install aplikasi dari Play Store kayak gini. Terus sambil nunggu, jangan lupa juga buat ngelepas stiker pelindung lensa ini. Dan berikutnya baru kita bisa coba ditancepin dari port USB ADAS sekalian pairing ke HP via built-in Wi-Fi dashcam sampai berhasil nampilin gambar dari lensa video dashcam ke layar HP. Sayangnya dengan kabel USB tadi yang cuma 20 cm kurang panjang kabelnya kalau dashcam ditempel di bagian tengah atas kaca mobil. Wah, mesti beli kabel baru lagi nih yang panjangnya sekitar 30 cm-an. A few moments later. Oke, ini dia kabel USB dengan panjang 30 cm saya dapat di harga cebanan, nemu di official seller di Topet. Nah, yang ini warnanya udah proper ya, udah hitam. Jadi mestinya udah pas sesuai dengan ukuran. Kita coba lagi pemirsa. Dan ya, ini lebih dari pas sedikit, alias kepanjangan beberapa senti. Bisa jadi ukuran yang pas itu 25 cm. Cuman cukuplah ini dulu. Kalau kalian mau hibah kabel pendek 25 cm bisa kalian kirim ke saya ya. Oke, ini dia pemirsa, dashcamnya udah ketempel dengan posisi di bagian tengah atas persis di bawah box ADAS. Kalau dilihat ini sisa kabelnya yang masih kepanjangan dikit. Jadi kayaknya pas dengan kabel USB yang panjangnya 25 cm aja. Nanti bisa kalian coba dan hasilnya kasih komen di bawah ya. Secara preview berikut ini hasil dari rekaman dashcam untuk masing-masing kondisi siang dan malam. A few moments later.
Dan salah satu hasil rekaman lengkap juga udah saya rangkum dalam satu video tema jalan-jalan ini yang linknya bisa kalian lihat dari sudut kanan atas ini. Kesimpulannya, buat dashcam entry level harga gopean ini udah proper secara fungsi perekam dengan kualitas yang masih normal. Bukaan wide lensnya juga udah cukup untuk menangkap seluruh bagian depan dari mobil ini. Secara layar informasi yang ada di sini juga udah cukup baik tanpa harus ngeganggu pandangan kita atau ngedistract saat berkendara. So, ini barang rekomen buat dibeli, kecuali kalian punya budget lebih buat beli yang lebih mahal. Bolehlah buat milih salah satu dari list berikut ini. Oke, jadi demikian review dashcam AZDOM seri M330 di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di seri video Omoda E5 berikutnya. Ciao!